Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Astiono. Di sini saya akan mempresentasikan guna kebutuhan UAS untuk mata kuliah Cyber Security Management dengan judul presentasi yaitu analisa penerapan standar dan strategi keamanan pada PT Digital Prima Imaging. Dalam era digital saat ini, keamanan informasi menjadi krusial bagi kelangsungan bisnis, terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang pencitraan digital seperti PT Digital Prima Imaging atau DPI. Data dan informasi yang sensitif, baik milik perusahaan maupun klien, memerlukan perlindungan yang kuat dari ancaman cyber yang terus berkembang. Analisis ini akan mengkaji potensi penerapan standar dan strategi keamanan informasi yang relevan untuk PT Digital Prima Imaging dengan mempertimbangkan karakteristik bisnis dan kebutuhan spesifiknya. Adapun analisis kebutuhan keamanan informasi pada PT Digital Prima Imaging yaitu sebelum merumuskan standar dan strategi, penting untuk memahami kebutuhan spesifik. Ada di antara jenis data yang diolah, di mana PT Digital Prima Imaging memungkinkan pengelolaan data gambar beresolusi tinggi, informasi pribadi klien seperti nama, alamat, dan detail proyek, kemudian data keuangan dan mungkin kekayaan intelektual seperti desain algoritma pengolahan gambar. Yang pertama, analisis kebutuhan keamanan informasi pada PT Digital Prima Imaging yang mencakup ancaman utamanya yaitu dari pencurian data yang berpotensi melakukan pencurian data gambar klien atau kekayaan intelektual. Yang kedua adalah malware atau ransomware, serangan yang dapat mengganggu operasional atau mengenkripsi data. Kemudian ada phishing atau social engineering, upaya untuk mendapatkan akses tidak sah melalui manipulasi karyawan. Lalu ada DDoS attack, serangan yang bertujuan melumpuhkan layanan. Kemudian ada kerentanan perangkat lunak atau hardware pada celah keamanan pada sistem yang digunakan. Adapun ancaman internalnya, kesalahan manusia, kelalaian, atau bahkan niat jahat dari karyawan. Dampak potensialnya yaitu merugikan kerugian finansial, denda, regulasi biaya pemulihan pasca serangan, hilangnya pendapatan, lalu ada kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan klien, dampak negatif terhadap citra perusahaan, lalu ada gangguan operasional yang mana menurunkan produktivitas serta penundaan proyek. Lalu ada pelanggaran kepatuhan tidak terpenuhinya regulasi privasi data jika berlaku, misal pada GDPR, yang mana akan mempengaruhi internasional atau Undang-Undang PDP Indonesia. Yang kedua, standar keamanan informasi yang direkomendasikan yaitu ISO atau IEC 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Penerapan ini adalah standar paling komprehensif yang mana dapat diimplementasikan kerangka kerja ISMS untuk mengelola risiko keamanan informasi. Secara sistematis, ini mencakup penilaian risiko, perumusan kebijakan, implementasi kontrol, pemantauan, dan penindakan berkelanjutan. Manfaatnya memberikan kerangka kerja yang terstruktur, meningkatkan kepercayaan klien, kepatuhan regulasi, dan budaya keamanan yang kuat. Yang kedua ada NIST Cyber Security Framework atau CSF. Penerapannya memberikan pendekatan berbasis risiko yang fleksibel, lalu dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespon, dan memulihkan dari insiden cyber. Manfaatnya fleksibel dan dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas pada PT tersebut. Cocok sebagai titik awal jika ISO 27001 dirasa terlalu besar. OWASP Top 10 atau untuk aplikasi web sistem internal, penerapannya jika DPI memiliki aplikasi web atau sistem internal yang diakses melalui browser. OWASP Top 10 memberikan panduan tentang kerentanan aplikasi web paling kritis dan cara mitigasinya. Manfaat membantu pengembang dan tim IT untuk membangun aplikasi yang lebih aman. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP di Indonesia yaitu penerapan penting bagi DPI untuk memahami dan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, terutama terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penghapusan dari data pribadi klien. Manfaatnya menghindari sanksi hukum dan membangun kepercayaan publik. Adapun
strategi keamanan informasi yang direkomendasikan yaitu kebijakan dan tata kelola, pembentukan tim keamanan informasi, menunjuk tanggung jawab keamanan informasi, misalnya CISO atau manajer IT yang memiliki tanggung jawab keamanan, penyusunan kebijakan keamanan informasi, dokumen formal yang menjelaskan komitmen perusahaan terhadap keamanan, peran dan tanggung jawab serta prosedur umum. Manajemen risiko melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan dampak potensial, serta merumuskan mitigasi. Rencana tanggap insiden, prosedur yang jelas untuk mendeteksi, merespon, dan memulihkan diri dari insiden keamanan. Adapun keamanan teknis yaitu pengamanan jaringan yang meliputi firewall, konfigurasi firewall yang kuat untuk mengontrol lalu lintas jaringan, lalu segmentasi jaringan, memisahkan jaringan, misal jaringan tamu, jaringan karyawan, dan jaringan server untuk membatasi penyebaran serangan. Lalu ada intrusion detection atau prevention system, mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan, dan yang terakhir ada penggunaan VPN untuk akses jarak jauh yang aman. Lalu untuk yang poin kedua adalah keamanan endpoint seperti antivirus atau anti malware, instalasi dan pembaruan rutin pada semua perangkat komputer, baik komputer, laptop maupun server. Lalu ada patch management, memastikan semua sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Yang terakhir, endpoint detection dan response atau EDR untuk deteksi dan respon yang lebih canggih terhadap ancaman di endpoint. Lalu ada poin ketiga, keamanan data yang mana meliputi enkripsi data, menerapkan enkripsi untuk data sensitif saat transit dan saat disimpan. Lalu ada data loss prevention, mencegah kebocoran data yang sensitif ke luar jaringan perusahaan. Lalu yang ketiga, backup dan pemulihan data, melakukan backup data secara teratur dan menguji prosedur pemulihan. Lalu ada manajemen akses, prinsip hak akses minimal, memberikan akses hanya sebatas yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, autentikasi yang kuat, menerapkan autentikasi multifaktor untuk akses ke sistem kritis, manajemen identitas dan angka dan akses sistem terpusat untuk mengelola identitas pengguna dan hak akses mereka. Kemudian ada keamanan aplikasi yang mana security by design memastikan keamanan dan pertimbangan sejak tahap desain dan pengembangan aplikasi. Vulnerability testing melakukan pengujian kerentanan, misalnya penetration testing secara berkala. Keamanan teknis meliputi keamanan manusia atau human factor, yaitu edukasi dan pelatihan kesadaran keamanan, melakukan pelatihan rutin bagi seluruh karyawan tentang ancaman cyber, phishing, social engineering, lalu menginformasikan pentingnya alasan yang kuat dan kebijakan keamanan perusahaan. Kemudian simulasi phishing untuk meningkatkan kewaspadaan, pencegahan ancaman internal seperti pemeriksaan latar belakang karyawan, kebijakan penggunaan perangkat pribadi atau BYOD, Bring Your Own Device yang jelas, prosedur offboarding yang aman untuk karyawan yang meninggalkan perusahaan atau mencabut akses dan lain-lain. Lalu ada pemantauan dan peningkatan berkelanjutan. Logging dan monitoring mengumpulkan log dari semua sistem kritis dan memantau aktivitas mencurigakan. Lalu audit keamanan, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala. Kemudian pengujian kerentanan dan penetration testing yang dilakukan secara teratur oleh pihak ketiga yang independen. Lalu mereview dan memperbarui kebijakan dan prosedur keamanan harus ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman. Kemudian ada tantangan potensial penerapan yaitu anggaran. Investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia untuk keamanan bisa jadi signifikan. Ketersediaan sumber daya manusia mencari atau melatih personel dengan keahlian keamanan informasi yang memadai. Perubahan budaya mengubah pola pikir karyawan agar keamanan menjadi prioritas. Lalu kompleksitas teknologi, integrasi berbagai solusi keamanan dapat menjadi tantangan. Perkembangan ancaman, yang mana ancaman cyber terus berevolusi, memerlukan adaptasi yang berkelanjutan. Rekomendasi implementasi bertahap, yang mana mengingat potensi tantangan, digital prime imaging dapat menerapkan standar dan strategi secara bertahap
yang mana fase satu fondasi dasar atau prioritas utama, pembentukan tim penanggung jawab keamanan, penyusunan kebijakan dasar, keamanan informasi, lalu implementasi antivirus atau anti malware dan patch management, backup data secara teratur, pelatihan kesadaran keamanan dasar bagi seluruh karyawan, dan implementasi firewall. Fase 2 ada peningkatan dan otomatisasi yang mana meliputi pengembangan rencana tanggap insiden, implementasi MFA, mulai melakukan enkripsi data yang sensitif, pengujian kerentanan dasar, lalu evaluasi awal untuk ISO 27001 atau NIST CSF. Fase. Yang ketiga, optimasi dan kepatuhan penuh yang meliputi implementasi penuh ISO, kemudian penerapan DLP dan EDR, penetration testing secara teratur, implementasi solusi atau security information and event management untuk pemantauan terpusat. Lalu audit keamanan internal dan eksternal secara berkala. Kesimpulannya, penerapan standar dan strategi keamanan informasi yang komprehensif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi PT Digital Prima Imaging dengan mengadopsi pendekatan berlapis yang mencakup aspek teknis, prosedural, dan manusia. Digital Prima Imaging dapat membangun pertahanan yang kuat terhadap ancaman cyber. Investasi dalam keamanan informasi akan melindungi aset berharga perusahaan, menjaga kepercayaan klien, dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah landscape ancaman digital yang semakin kompleks. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.